Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, yang kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, Timur, yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Ittihad serta seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelapangan jiwa untuk hadir dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini. Semoga hal ini menjadi sebab kita dikumpulkan lagi masuk ke dalam surganya kelak nanti. Allahumma amin. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran selain sebagai pedoman hidup dalam setiap sisi kehidupan kita, Al-Quran kitab suci dan mukjizat satu-satunya yang akan tetap hingga akhir zaman. Maka Al-Quran ini sebetulnya bukan hanya sebagai pedoman hidup, namun juga mampu menjawab segala persoalan hidup yang kita dapati dalam keseharian kita. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa janji yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan. Pertama, misalnya Allah Subhanahu wa taala berjanji barang siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan la in syakartum, apabila kita ini bersyukur, la azidannakum, sungguh aku pasti akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Dan bersyukur ini merupakan perkara yang susah, karena banyak orang yang lulus sukses ketika diuji dengan sebuah musibah. Namun ketika diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kesehatan, diuji dengan nikmat harta, nikmat anak, dan seterusnya, banyak yang tidak sukses. Maka tidak heran para ulama mengatakan lebih baik diuji dengan musibah daripada diuji dengan nikmat. Karena memang diuji dengan nikmat itu banyak yang tidak lulus. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendapati salah seorang sahabat ketika berdoa di depan Ka'bah, doanya adalah Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagian dari golongan yang kecil.
Maka Umar pun terheran dan bertanya, ya, apa maksud dari golongan yang kecil ini? Maka orang tadi mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tidakkah engkau ingat firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur? Hanya sebagian kecil atau hanya golongan kecil dari hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Maka hadirnya kita pada malam hari ini tiada lain untuk meningkatkan sensitivitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu bersyukur, Allah lah yang akan menjadikan dia bahagia. Sebaliknya kalau misalnya orang itu bersyukur menunggu bahagia, kalau sudah bahagia lupa untuk bersyukur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uswah hasanah yang mulia kepada kita. Walaupun beliau ini bisa dikatakan orang yang paling bersyukur, namun beliau masih membuktikan kesyukurannya dengan ibadah-ibadah. Sampai sholat malamnya beliau kadangkala menjadikan kaki beliau bengkak. Kalau kita biasanya kaki bengkak karena lari-lari, karena jalan-jalan, ya, karena sibuk mencari ma'isyah. Kalau Rasulullah SAW kakinya bengkak karena apa? Karena sholat malam. Bahkan beliau masih menambah lagi dengan doa yang sering beliau ucapkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa menjadi orang yang senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, dan senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik. Maka tidak heran kalau misalnya orang yang senantiasa bersyukur hidupnya insya Allah akan bahagia. Buktinya ada sebuah kisah seseorang yang senantiasa bersyukur sampai-sampai ketika dia sakit masih sempat untuk bersyukur. Kalau kita, pernahkah kita ketika mendapatkan musibah bersyukur, ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, belum ya. Saya pun merasa belum. Karena apa? Itulah tabiatnya manusia, senantiasa amnesia dengan nikmat-nikmat Allah. Namun ada seorang pemuda yang dia itu ditimpa sakit malah bersyukur. Kenapa bersyukur? Ketika dia sakit, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika itu dia lebih banyak ingat Allah. Ketika dia sakit, dia mengucapkan alhamdulillah karena ketika sakit sholatnya lebih khusyuk. Sholatnya lebih tumakninah daripada biasanya. Baca Al-Qur'annya biasanya satu ayat sudah ngantuk, nggih. Sekarang ketika sakit dia merasakan kenikmatan membaca Al-Qur'an berayat-ayat. Kalau kita baru sholat saja ketika sehat biasanya sudah ingatannya ingatan dunia. Kadang-kala kalau malam apalagi Allah, sinetronnya apa ini, ya kan, ya. Surga yang tidak dirindukan contohnya. Namun ketika orang itu pandai bersyukur, ketika sakit pun dia senantiasa bersyukur. Bahkan ketika dia sakit, diopnam di rumah sakit, dia itu merasakan bahagia. Bahkan ketika sudah waktunya pulang, sudah sembuh, nggak mau pulang. Karena hatinya jatuh cinta kepada perawat yang di rumah sakit. Jadi nggak mau pulang. Maka janji Allah itu pasti, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau wahai Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Maka janji yang pertama, barang siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Kemudian apa janji Allah yang kedua di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran yang kedua adalah barang siapa yang mengingat-ingat Allah, Allah pun akan senantiasa ingat orang tersebut. Ketika orang itu, seseorang ingat Allah dalam kelapangan, dalam kebahagiaan, dalam rizki dan kenikmatan yang lain, maka ketika dia tertimpa musibah atau diuji dengan
sakit, dengan rasa takut, khawatir, Allah pun akan senantiasa membersamainya. Maka dalam hadis lain disebutkan ta'arraf firrakhai ya'rifka fisyiddati. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, dalam keadaan nikmat, maka Allah pun akan mengingat kita ketika kita dalam keadaan sempit atau dalam keadaan musibah. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan berkatalah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah, mohonlah, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan atau penuhi permintaan orang-orang yang berdoa. Dan yang keempat, janji Allah, dan ini yang akan menjadi tema kita, adalah barang siapa yang bertawakal, Allah akan cukupi segala kebutuhannya, segala keperluan dalam hidupnya. Hal ini tegas dalam firman-Nya surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dalam setiap masalah yang ada di dunia ini. Kita pasti semuanya sadar, setiap manusia memiliki masalah. Namun mengapa ada yang tetap bahagia dan ada yang masalah kecil saja sudah tidak bisa bahagia? Karena sebetulnya yang menjadi masalah bukan besar kecilnya masalah, namun yang menjadi masalah adalah ketika Allah tidak berikan jalan ke luarnya. Maka beruntung barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dimanapun, kapanpun, dan menjauhi segala larangannya, maka apapun masalahnya, besar kecil masalahnya, pasti akan ada jalan ke luarnya. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Yang artinya sesungguhnya seseorang itu akan terhalang atau akan diharamkan atau susah mendapatkan rizki karena dosa yang dia lakukan. Hadis riwayatkan Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Maka di sini bisa pastikan sesungguhnya kita ini rizki itu bukan hanya uang, kesehatan, kemudian setiap ada masalah mudah jalan keluarnya, itu namanya rizki juga. Anak yang solih-solihah, teman yang solih-solihah, itu juga merupakan rizki. Bahkan rizki yang paling mahal itu adalah nikmat sehat dan juga iman dan Islam. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Ghazali mengisahkan ada seseorang yang mengeluhkan masalahnya, hidupnya, himpitan ekonomi kepada seorang ulama. Maka ketika itu ulama tadi bertanya, pernahkah engkau berpikir ketika ada seseorang yang datang untuk membeli nikmat penglihatan dengan harga berapapun yang engkau maukah engkau jual nikmat penglihatan ini atau nikmat mata ini? Bapak Ibu mungkin ada yang mau jual kedua matanya dengan harga yang mahal, Ibu, ya. Terserah kita mau bermiliar-miliar. Maka orang tadi mengatakan, aku tidak mau menjualnya dengan harga seberapapun. Sebaliknya ditanya lagi, maukah engkau menjual nikmat pendengaran atau telinga ini sehingga engkau tidak bisa mendengar dengan harga semahal-mahalnya semaumu? Maka lagi-lagi orang tadi mengatakan, tentu aku tetap tidak akan mau.
Bagaimana dengan nikmat tangan dan kaki? Itu juga tidak mau. Maka kisah ini mengajarkan kepada kita, ternyata nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat tangan kaki, nikmat sehat, ini nikmat yang tidak ternilai mahalnya dengan harta. Bahkan dengan dunia ini dan seisinya, itu kita juga tidak mau mengganti atau menjual nikmat-nikmat tersebut. Namun seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Kita bersyukur kalau habis makan enak, kemudian entep, alhamdulillah. Kalau belum entep, masih makan lagi. Ya. Maka itulah manusia seringkali amnesia dengan nikmat Allah yang jauh lebih besar. Bahkan kalau bisa dikatakan nikmat Allah itu lebih banyak daripada kekurangan yang ada pada dirinya. Maka pepatah mengatakan, sibuklah untuk bersyukur sehingga engkau lupa untuk mengeluh akan kekurangan dalam hidup ini. Dan ketika kita bersyukur, Allah akan terus tambahkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka yang keempat tadi, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian setelahnya apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan hidupnya, keperluannya, segala hajat-hajatnya. Allah langsung yang akan memenuhi atau melengkapi segala keperluannya tadi. Maka pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji, menggali, kemudian nanti sama-sama meresapi sehingga diamalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tawakal ini termasuk tadi bersyukur, kemudian berzikir, berdoa, itu termasuk amalan-amalan hati. Yang mana amalan hati ini merupakan amalan yang agung, memiliki peranan atau tingkatan yang tidak kalah besarnya dengan ibadah-ibadah zahir, sholat dan lain sebagainya. Karena Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-a'malu adz-dzahirah, amalan yang lahir, yang nampak, la takunu sholihatan makbulatan illa biwasitati a'malil qalb, yang artinya amalan lahir tadi tidak akan menjadi amalan yang makbul diterima di sisi Allah kecuali bila dibarengi dengan amalan hati. Fa innal qalba malikul a'dha, sesungguhnya hati ini adalah raja bagi anggota tubuh kita. Wal a'dha junudu, dan anggota badan kita adalah pasukan dari hati tadi. Fa idza khabuthat al malik, ya, khabuthal al a'dha, dan ketika raja atau hati ini buruk, maka akan buruklah seluruh anggota badan kita. Maka di sini tegas, amalan kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, zakat kita akan makbul diterima oleh Allah bila dibarengi dengan amalan hati. Salah satu amalan hati selain ikhlas adalah tawakal. Bahkan tawakal ini termasuk bagian dari keimanan kita, karena tidak mungkin orang itu bisa bertawakal kepada Allah kecuali dia betul-betul beriman. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah seorang mukmin itu menyerahkan
segala urusannya. Maka tawakal memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Namun apa sebetulnya tawakal itu menurut para ulama? Maka tawakal ini secara bahasa menyerahkan, ya, mewakilkan segala urusan kita. Namun secara istilah tawakal ini adalah menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hidup kita, bahagia kita, masalah kita, kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun menggantungkan di sini bukan memakai tali, nggih Ibu-ibu. Nah, kita gantungkan pakai tali nanti malah gantung di diri. Kemudian bukan hanya menggantungkan, namun yang kedua syaratnya adalah mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Contohnya ketika kita beribadah, kita tidak merasa bahwa kita bisa ibadah karena kehebatan kita, sehingga kita tidak akan pernah takabur, sombong ataupun riya. Namun apapun ibadah kita yang kita lakukan sekarang, kita senantiasa serahkan dan tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap akan beribadah niatnya karena Allah. Ketika setelah ibadah kita serahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ibadah ini tidak pernah kita mengharapkan segala sesuatu balasan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa kok kita perlu menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah? Karena jawabannya ada dalam surah Al-Fatihah, salah satunya yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta seluruh alam. Maka Allah lah yang menciptakan semuanya ini, dan Allah lah yang mampu menciptakan mudarat ataupun manfaat. Allah lah yang mampu menciptakan sebuah bahaya, ataupun Allah yang mampu memberikan segala sesuatu itu memberikan manfaat bagi kita. Itulah jawabannya. Maka kalau kita tidak menyerahkan urusannya pada Allah, hidup kita akan penuh dengan mudarat, bahaya, dan juga susah mendapatkan manfaat dari segala sesuatu. Kemudian tawakal ini tidak bermakna pasrah. Namun tawakal itu senantiasa membarengi atau membersamai ikhtiar dan doa. Sehingga tidak bisa dikatakan seseorang itu bertawakal kecuali dia telah berikhtiar, kecuali dia telah berdoa. Kita mencari rizki, betul kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita harus dahului dengan doa dan usaha. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih, ketika ada seseorang sahabat yang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau orang tadi membawa unta. Untanya kemudian diletakkan di dekat pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Dan ketika itu tanpa mengikatnya kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah aku ini bertawakal ketika aku tidak mengikat untaku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'qilha wa tawakkal." Ikatlah dulu untanya baru kemudian bertawakal. Artinya bahwa kita perlu usaha dulu baru kemudian bertawakal. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi." Ketika seseorang, ya kita semua ini bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya, la rozaqakum kama yarzuqut thair,
maka Allah akan memberikan rizki kepada kita sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taghdu khimason wa taruhu bitonan, yang artinya seekor burung ini keluar dari sarangnya pada pagi hari dengan perut yang kosong. Kemudian ketika sore pulang ke sarangnya, ke rumahnya dengan perut yang sudah penuh dengan isi makanan. Itu artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita pula tawakal yang sesungguhnya seperti seekor burung, yaitu keluar untuk berusaha, berikhtiar, kemudian barulah bertawakal. Maka kalau kita hanya sekedar pasti kita masuk surga, sudah nggak perlu sholat, nggak perlu baca Al-Quran, ini namanya tawakal yang salah, salah alamat. Karena sesungguhnya tawakal itu harus senantiasa dibersamai dengan usaha. Sebagaimana dalam kitab para ulama mengatakan, iktasib zahiron wa tawakkal batinan. Berusahalah secara lahiriah dan kemudian bertawakal secara batin atau di dalam hati. Karena usaha ikhtiar amalan lahir dan tawakal itu adalah amalan hati. Sehingga tidak mungkin seseorang itu berusaha tanpa tawakal atau sebaliknya tawakal tanpa usaha. Kemudian dikatakan fal abdu ma'a takassubihi la yakunu mu'tamidan ala takassubihi. Seseorang itu ketika sudah berusaha, janganlah dia beriktimat atau bersandar bergantung kepada usahanya. Wa innama yakunu i'timaduhu fi kifayati amrihi 'ala Allahi azza wa jalla. Akan tetapi sesungguhnya ketika dia sudah berusaha, menyandarkan urusan hasil dan seterusnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berusaha tidak ada namanya rumus atau istilah rugi. Karena setiap mukmin ketika berusaha, walaupun kadang menguntungkan, kadang tidak, kadang ada hasil, kadang tidak, itu tidak sia-sia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kelak di akhirat akan menilai sesuai dengan apa yang kita usahakan. Dalam surah An-Najm tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah milik seseorang kelak di akhirat kecuali apa yang telah dia usahakan. Apalagi kalau misalnya usahanya sukses, menguntungkan, menghasilkan, maka itu bonus bagi dirinya. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita ini menyerahkan segala urusan kepada Allah, kita tidak akan pernah merasa kecewa dalam setiap episode-episode dalam kehidupan kita. Mengapa kita kadang-kala kecewa dengan orang di sekitar kita? Karena kita merasa mereka kurang membantu kita, mereka membalas kebaikan kita dengan keburukan. Namun sesungguhnya bagi orang mukmin tidak ada kamus kecewa, karena setiap yang dia upayakan, usahakan, Allah lah yang akan membalasnya. Sehingga tidak ada kamus ketika suami ada uang, suami disayang. Suami tidak ada uang, suami ditendang. Nah, ini enggak ada dalam kamus kita. Suami ada uang, disayang. Suami tidak ada uang juga disayang. Makanya. Karena apa? Kita mencintai karena Allah, dan Allah lah yang akan mencukupi segala urusan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata tawakal ini bukan sekedar tadi menjawab segala kecemasan atau segala persoalan hidup kita, namun ternyata orang-orang yang bertawakal kelak akan dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Mungkin kita belum mampu menjadi seorang mujahid
atau mujahidah yang menjadi syuhada di medan peperangan. Namun dengan kita senantiasa menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, kita mampu meraih derajat seperti mereka, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Purun apa mboten Bapak-bapak Ibu-ibu? Pasti mau. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Jadi Rasul diperlihatkan keadaan Nabi dan juga umat-umatnya terdahulu. Kemudian beliau mengatakan langsung maknanya saja. Maka saya melihat ada seorang Nabi dan disertai dengan rombongan kecil atau umatnya yang hanya sedikit. Dan ada seorang nabi yang ditemani atau disertai hanya dengan satu orang. Bahkan ada yang satu orang, ada yang dua orang, bahkan ada seorang nabi yang tanpa disertai dengan seorang pun. Artinya dia tidak memiliki umat yang mau diajak dalam dakwahnya. Kemudian terlihat olehku suatu rombongan yang besar. Kusangka itu adalah umatku. Namun ternyata dikatakan kepada Rasulullah, ini adalah Musa dan kaumnya. Namun lihatlah ke ufuk sana, ke ujung pandangan itu, kulihat ada satu rombongan yang besar. Lantas dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Di sana kulihat satu rombongan yang besar, ini adalah umatmu, dan di dalamnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Jadi di rombongan umatnya Rasulullah SAW yang paling banyak, kemudian dikatakan di dalamnya ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian Rasul pun masuk ke dalam rumahnya, dan para sahabat kemudian mencoba siapakah golongan yang 70.000 tadi. Maka ada sebagian yang mengatakan mungkin itu para sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain mengatakan itu adalah golongan orang yang lahir ke dunia ini dan Islam, kemudian hidup tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul pun keluar, dan ketika keluar mendengar percakapan para sahabat, kemudian Rasul pun mengatakan, apa yang sedang kalian bicarakan? Kemudian mereka menceritakan kepada Rasulullah, maka beliau pun bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta dijampi, mereka tidak pernah menjampi, tidak pernah meramal, dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mulianya, begitu tinggi derajatnya orang-orang yang menggantungkan segala urusannya kepada Allah, sehingga dia mampu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata kunci kemenangan, kesuksesan kita di dunia dan di akhirat itu juga dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengingat kembali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke tumpukan api? Maka beliau mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi Allah, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah cukup menjadi penolong bagi kami, dan Allah lah sebaik-baiknya penolong atau pelindung. Begitu pula ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dikabarkan ada
pasukan yang besar yang akan menyerang beliau. Kemudian Rasul pun sama mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketika kita sedang diuji dengan suatu musibah, dengan suatu rasa takut, rasa khawatir, kita perlu untuk membaca doa ini, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena sesungguhnya kita ini makhluk yang memang diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh dan dan manusia itu diciptakan dalam keadaan dha'ifa atau lemah. Dalam surah Al-Balad juga sama, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, telah diciptakan, ya, kami ciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah. Maka kalau misalnya kita ini menyerahkan kepada orang lain saja kita merasa tenang, kita contohnya ada suatu keperluan, kemudian ada orang yang siap mengurusinya, itu saja kita merasa tenang, merasa ayem, ya. Apalagi kalau misalnya yang mengurusi urusan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula bagaimana kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baru pulang dari perang Dzatur Riqa, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawah pohon. Nah, dalam hadis ini, hadisnya sahih. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang kafir Quraisy yang meletakkan pedangnya itu ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul ditanya oleh orang yang menghunuskan pedangnya tadi, siapakah yang dapat mencegah kamu dari tanganku ini? Artinya tangannya sudah menempel, tinggal menebas saja untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul dengan tegas menjawabnya, Allah. Ditanya lagi, siapakah yang mampu mencegah tanganku ini? Lagi-lagi Allah. Sampai 3 kali, dan ketiga kalinya pedang itu tiba-tiba jatuh. Kemudian Rasul pun mengambil pedang tersebut, kemudian balik Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang tadi, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Maka ia pun menjawab, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Maka Rasul pun kemudian tidak jadi membunuh. Maka dari kisah ini kita bisa membayangkan dalam kondisi sesulit seperti itu, di mana sudah terhimpit dengan pedang, namun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah sekali. Maka kalau kita memiliki masalah kita tidak seberat sebanding dengan masalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan, ya, asyaddu balaan, ya, al-anbiya tsummal amsal. Sesungguhnya yang paling berat cobaan atau ujiannya itu adalah para nabi. Maka kita yang masalahnya masih jauh lebih ringan dibanding para nabi, terutama Rasulullah, maka sudah tentu ketika kita menyerahkan masalah tersebut kepada Allah sangat-sangat mudah. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setiap sebelum tidur untuk mengambil air wudu, kemudian berdoa menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya fulanun idza awaita ila firasyika faqul, wahai fulan, ketika engkau akan pergi ke tempat tidurmu, katakanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika
wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Yang artinya, katakanlah wahai Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, saya menghadapkan wajahku ke hadiratmu, dan saya menyerahkan segala urusanku kepadamu. Kemudian masih ada lanjutannya, walja'tu dhuhri ilaika, dan beliau juga dalam hadis lain bersabda, idza awaita madtoja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Ketika engkau akan pergi ke tempat tidur atau pergi untuk tidur, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu akan sholat. Tsumma taji ala shiqqatika al-aiman. Kemudian berbaringlah di atas badan kita sebelah kanan atau menghadap sebelah kanan. Wa qul wa dzakara nahwahu. Kemudian doalah sebagaimana doa yang disebutkan di atas. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, yaitu Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, aku memohon kepadamu. Memohon apa? Aslih li nafsi, ya, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku semua, baik urusan kita dengan keluarga kita, urusan kita dengan tetangga kita, urusan kita dengan rekan kerja kita, atau urusan kita dengan siapapun, Allah lah yang mampu memperbaikinya. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila torfata aini, ya, wala takilni ila nafsi torfata ain. Janganlah engkau sekali-kali berikan urusan tersebut kepadaku walaupun hanya sekejap mata ini memejam, berkedip, ya. Maka itu artinya apa? Rasul mengajarkan kita jangan pernah merasa kita ini mampu untuk mengurusi urusan kita sendiri, kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, yang semudah masalah pun akan menjadi rumit, ya. Kemudian yang terakhir, Rasul pun mengajarkan kita untuk bertawakal ketika akan keluar rumah, yaitu mengajarkan kita sebuah doanya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu, ya. Barang siapa yang waktu keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu asyaiton. Yang artinya, maka pada saat dia berdoa bertawakal tadi, Allah akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah mendapat jaminan, telah dipelihara dan dijauhkan dari godaan setan. Sehingga setiap keluar rumah kita jauh dari godaan setan yang menyebabkan kita berbuat dosa, ataupun jauh dari segala mara bahaya yang kita tidak pernah tahu datangnya tiba-tiba. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni asyaiton li syaitoni akhor, kemudian para syaitan itu berkata kepada syaitan yang lainnya, kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiyah, bagaimana engkau mampu menggoda, menipu daya orang yang telah diberi petunjuk, telah diberi jaminan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga, doa ini sebetulnya doa yang intinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, yang intinya bahwa tawakal ini salah satu bagian dari keimanan kita,
maka semakin tinggi rasa tawakal kita kepada Allah, tanda semakin tinggi nilai keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal ini yang pertama mampu menjadikan orangnya masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan yang kedua dengan tawakal orang tersebut akan diberikan kesuksesan termasuk dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan yang terakhir Rasulullah SAW mengajarkan kita doa-doa. Salah satunya doa sebelum tidur, doa akan keluar rumah, atau doa setelah sholat, yaitu intinya jangan sampai Allah menyerahkan urusan kita sekecil apapun kepada kita, karena sesungguhnya kita ini makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Maka dengan kita menyerahkan kepada Allah, semua masalah baik yang kecil dan besar pasti akan terselesaikan dengan baik, bukan malah seperti sebagian manusia menyelesaikan masalah malah dengan masalah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga menjadi bekal kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.